Pokoknya suasananya beda banget karena ini sebenarnya di Tangerang Selatan, tapi gue nggak ngelihat kayak, atau mungkin gue nggak ngerasa deket rumah gue. Ini kayak gue berasa bener-bener lagi liburan gitu. Jadi kita agak bawa stylenya ke arah Portugal, desain-desain ke arah dalamnya Eropa dia. dikit lah. Pilar-pilar terus Cuma Lewis Organics ini bener-bener dikeluarin namanya pas baru kemarin tuh, pas waktu pandemi. Halo semuanya, ketemu lagi di channel gue Ben Kesyafani. Hari ini gue mau ajak lo ke suatu tempat, suatu restoran sih, tepatnya namanya Lewis Organic. Ini restoran ada di daerah, sebenarnya sih deket banget sama rumah gue ya. Kalau ngeliat dari alamatnya di Google, di daerah Pondok Kacang, tapi mungkin lebih tepatnya daerah Perigi, atau mungkin nanti lo googling sendiri deh. Kenapa gue ajak lo ke tempat ini? Karena banyak banget orang bilang ke gue, lo harus ke Lewis Organic, Lewis Organic. Di sini lengkap banget. Lo bisa nongkrong, tempatnya juga katanya healingnya dapat banget, makanannya enak banget. Pokoknya suasananya beda banget karena ini sebenarnya di Tangerang Selatan, tapi gue nggak ngelihat kayak, atau mungkin gue nggak ngerasa deket rumah gue. Ini kayak gue berasa bener-bener lagi liburan gitu. Di balik tempat ini ternyata mereka punya story bahwa ini tidak hanya sebuah restoran, tapi dulunya katanya ini adalah produksi kacang mete dari rote or apa, nanti kita ngobrol lah langsung sama ownernya. Gue udah kenalan, sekarang ikut gue ke dalam. Tempatnya keren banget, asli keren banget. Sebelumnya Pak Lewi, thank you banget waktunya. Ya, Saya dikasih waktu bisa ngobrol langsung sama ownernya. Gak salah dong, bener ya? Owner ya. Jadi tempat ini milik Pak Lewi atau mungkin ada partner lagi atau mungkin bener-bener sendiri? Kebetulan sendiri. Sendiri? Karena ini sebenarnya kan tadinya kantor kita, memang sampai sekarang masih ada kantor tempat saya kerja. Dulu di sini juga ada fasilitas produksi untuk bahan organik, seperti ada kacang mete, ada kacang tanah. Oh, jadi kita bener ada ya? labnya. Jadi memang base-nya kita emang di sini gitu loh untuk produksi. Jadi Cuma karena UMR-nya agak naik ya, jadi pada pindah keluar daerah. Karena udah pada switch lah. Oh, jadi memang sebelumnya ini emang kantor dan juga tempat produksi gitu? Produksi. Tahun berapa sih mulai si Lewis Organic ini jalan Pak Lewi? Sebenarnya kita dari 2013 ya, udah menempati tempat ini dan sudah mulai produksi. Cuma Lewis Organics ini bener-bener dikeluarin namanya pas baru kemarin tuh, pas waktu pandemi. Pas lagi pandemi? Karena kita nggak bisa pergi ke luar kota, biasanya kan saya ngunjungin petani itu di pulau-pulau. Nggak bisa traveling, nggak ada kerjaan, keluarlah ide bikin Lewis Organics. Malah jadi blessing tuh. Banget, karena jujuran nih thank you banget. Karena Pak Lewi ini ngasih tempat anak-anak Tangerang Selatan untuk healing, Mbak. Karena tempatnya menurut saya dapat banget, daripada ada coffee shop lain-lain gitu. Luasnya berapa, Pak? Sekitar 2.600-an. 2.600 meter persegi. Dan ini kan kayaknya bentuknya nggak cuman restoran ya? Saya sih ngelihatnya ada di sini ada. Apa nih, Lavaina? Lavaina, tempat tenun ikat. Karena petani kita tuh banyak petani organik dari timur. Ibu-ibunya kalau musim kering, musim paceklik gitu, tenun. Nah, jadi kita sekalian bantuin produk pertaniannya, kita juga membantu hasil tenunnya. Karena kalau mereka tergantung sama turis aja, kadang-kadang turisnya datang lagi banyak, apalagi pandemi kemarin kan, nggak ada turis. Dengan adanya di sini, kita bisa bantuin hasil daripada kerajinan tangan mereka. Wah, ini seru banget ya. Saya sih, nggak, ini 2013 saya pengen nanya lebih dalam lagi sebenarnya sambil ngobrol ya. Si produksi kacang itu seperti apa. Ini juga hasil dari ini kita kerjasama dengan UMKM. UKM semua ya? Ada UMKM yang di Semarang, ada yang dari Salatiga, ada yang dari Jepara, ada yang dari Bali. Nah, ini juga ukiran dari orang Timor. Asli dari sana ini? Iya, asli. Jadi dia yang ngukir. Nah, ini kan bisa untuk wadah lilin yang bisa direfill. Biasa orang kan taruh lilinnya di sini. Setelah itu mereka nggak bisa pakai lagi atau males bersihin kan. Oh, ini tetap bersih karena pakai ini, tinggal beli ininya aja. Nah,
kan. Dan memang sekarang konsep rumah kan memang walaupun modern pasti dalamnya suka yang etnik-etnik begini. Iya, kan? etnik modern ya. Etnik modern seperti kayak betul. gini kan. Wah, Tuh, ini iya. memang dari sana UKM di sana berhubungan langsung sama Pak Louis sendiri untuk datang di sini. Iya. Biasanya saya kasih pengarahan, kita mau stylenya gimana, kita mau motif yang seperti apa, warna seperti apa. Iya. Dan kita bantu mereka benar-benar beli putus. Jadi jangan kalau udah laku baru dibayar gitu, enggak, kasihan. Jadi benar-benar kita beli putus baru kita pasarin di sini. Oh jadi dong ngerasa jadi memang yang tanggungan resiko kita. Pak Lewi dong. Iya, berarti mau laku sebulan, 2 bulan, beberapa bulan udah tanggung jawab kita dah. Awalnya berhubungan langsung sama UKM-UKM yang ada di daerah tuh kondisi di sana tuh seperti apa sih? Maksudnya Pak Lewi mulai dari kayak produksi kacang dan segala Petaninya, macam. Petaninya ya segala kan? macam itu dari kapan? Waduh, kalau itu mulai dari awalnya dari 2011. 2011. 2011. Kacang aja, mulai dari kacang itu. Kacang mete. Kacang mete. Kacang mete sama gula aren malah. Gula aren dulu tahun 2011 kita udah ekspor ke Jerman. Iya, sebelum sekarang kan baru rame tuh buat untuk kopi ya. Iya. Itu udah malah kita udah ekspor. Cuma pamornya gula aren itu kalah dengan gula kelapa, coconut sugar. Nah, coconut sugar dari in terms of volume-nya, produksi volumenya tuh dia lebih banyak, harganya lebih murah. Jadi untuk pasar ekspor mereka kan perlu banyak. Kalau aren tuh produksinya dikit, nggak banyak. Oke, kalau aren di Jerman produksi apa di sana? Konsumennya apa? Untuk dijadikan konsumsi apa kalau saya? Pemanis sama. Cuma macam-macam pemanis itu bisa langsung dipakai di kopi. Si brown sugar itu? Iya, si brown sugar itu. Atau bisa juga dia sebagai pemanis cookies. Sekarang bahkan karena sudah terkenal gula kelapa atau gula aren ya, sebagai pemanis yang sehat karena glycemic index-nya rendah, bagus buat orang diabetes. Dia bahkan dipakai untuk produksi cookies. Lalu sereal ataupun muesli untuk sarapan pagi itu. Lalu untuk coklat. Coklatnya sekarang pakai pemanisnya. Iya. Di Indonesia Pak Lewi paling bagus ambil dari daerah? Oh, kita kalau gula kelapa ngambilnya dari Purwokerto, Banyumas. Itu ada sekitar daerah situ, ada Purwokerto, ada Banjarnegara, ada Purbalingga, ada Kebumen, bahkan sampai Cilacap. Kalau si gula aren? Gula aren banyak kan daerah Jawa Barat. Kemarin itu kita sempat ya di Lebak, Sukabumi. Nah ini ke Papua segala nih. Urusannya apa nih Pak Lewi sampai ke sana-sana? Apa emang hobi traveling aja? Intinya kita bagaimana menjadi saluran untuk membantu pemasaran buat UKM-UKM kita, buat petani kita. Bisa di lokal, domestik, atau kalau sudah kita naikkan kualitasnya, bisa diterima dengan pembeli internasional, ya baru kita ekspor. Tahapannya panjang tuh. Oke, ini kalau ngomongin barang-barangnya di sini, kan dibawa nih ke Tangerang, ke Jakarta lah ibaratnya, ke Pulau Jawa lah. Laku nggak? Peminatnya banyak nggak ini? Banyak banget. Banyak banget. Kayak sebenarnya hari-hari nih butik Lavaina ini ya kebanyakan ibu-ibu ya, anak muda juga banyak. Sekarang bergayanya mulai dari yang berat, dari pakaian, tas, anak saya ngambil iya kan? Sampai yang cowok-cowok juga, karena kita juga ada buatin dalam bentuk yang ready to wear. Berupa blazer, jaket gitu. Jadi nggak terlalu berat. Kemarin saya lihat, ini saya lihat itu dia. Bagus banget ini. Coba. Maksudnya sekarang gaya aja, kemarin saya juga acara, bahkan sekarang acara-acara resmi tuh banyak orang kita datang ke acara event tuh memang apa bilangnya, formal tradisional, apa ya, elegan tradisional. Iya, elegan tradisional. Jadi kayak blazer luar, jaket, dicampur ada kapucongnya kayak gini. Keren banget sih gayanya. Nah itu kita mix kayak gitulah. Kerjasama juga dengan beberapa desainer supaya nggak terlalu berat. Nah, ini juga dari Padang. Ini kita pembinaan dengan salah satu partner kita juga, Sakombu. Kita membina ibu-ibu memanfaatkan ini rumput loh. Rumput teki. Iya, dari rumput teki yang seperti ini nih. Itu dia. Ini rumputnya yang tadinya jadi gulma, jadi istilahnya rumput yang nggak berguna. Tetapi diolah menjadi seperti ini. Dan kamu lihat sendiri pewarnaannya, penghanyamannya halus sekali kan. Ini laku banget. Kemarin si itu salah satu artis juga pakai. Udah coba pernah diekspor nggak? Pingin. Kita bakal bawa nanti pada salah satu pameran di Jerman. Nanti bulan Februari. Katanya memang saya dengar kemarin ngobrol sama salah satu staff di sini lah. Memang biasa untuk exhibition di Eropa biasanya. Iya. Baik organic food ataupun craftnya. Oke. Berarti artinya
Indonesia itu kita punya, sambil jalan sana boleh ya Pak ya? Boleh, ayo. Kita ngobrol. Jadi emang Indonesia itu sebenarnya punya source banyak yang sebenarnya di Eropa itu orang Barat tuh pengen ya, butuh banget. Oh iya, kalau dari pameran tuh biasanya kita hari pertama business day, hari kedua tuh pasti mereka cari sourcing country. Sourcing country itu biasanya mereka mencari dari negara-negara berkembang atau tropical countries. Karena produk kita tuh lebih eksotik yang nggak ada di sana. Itu loh, itu kita ngetop. Nah ini area bar kita, dimana anak-anak bar kita juga. Kita kan nggak jual alkohol di sini. Sama sekali nggak ada ya? Nggak ada. Coffee Tapi kita buat dalam bentuk mocktail, yang mana semuanya plant based. Plant based. Jadi kita mengurangi penggunaan sirup. Masih ada untuk penguat rasa sedikit tapi tidak banyak. Tapi kita buat melalui rendaman-rendaman. Tapi misalnya ada rendaman itu tuh jahe. Iya, saya coba tuh kemarin. Ya kan? Ada kita pakai bunga telang. Nah itu bunga telang tuh warna biru gitu. Macem ya kayak gitu. Ada asam kandis. Nah jadi memang kadang-kadang kita serba salah ya, orang nyarinya leciti ya. Saya bilang ya, aduh kita nggak ada leciti di sini. Kan leci tanamannya dari luar, dari China. Kita manfaatin semua produk hasil lokal. Jadi artinya Pak Lewi di Lewis serai, Organic jahe, cengkeh. pengennya asli kalau bisa asli lokal. Yang kita bisa dapetin dari Indonesia gitu ya. Resep Indonesia. dari siapa Pak? Ya sama-sama, kadang-kadang saya punya ide lalu saya komunikasikan dengan dapur. orang mixologis. Mixologis itu pembuat minuman untuk mocktail, campuran-campurannya. Lalu sama anak-anak bar juga mereka coba, kita buat trial sampai ketemu yang pas. Udah deh jadi. Ini nggak usah kemana-mana, orang kita juga lidah kita juga bisa mencicipi yang enak kok. Nah, ini soal desain nih. Salah satu yang bikin saya pertama kali ngelihat, saya lihat googling kasih tau orang banyak itu adalah desainnya. Yang kerasa di sini buat saya sendiri, begitu datang ke sini kayak nggak, saya biasa liburan. Kayak tiba-tiba remote aja gitu. Padahal rumahnya sih cuma 15 menit kali dari sini. Oke. Desain dari mana Pak Lewi ini tempat ini? Nah, itu dia. Sebenarnya orisinil ide dari saya sendiri, kita nggak terlalu kemana-mana lah. Cuma memang kita buat ada beberapa style. Kalau yang di depan itu Lewis Organic buatnya lebih ke arah movement ya. Pada saat movement organic food itu adanya kan di daerah barat dari. Jadi kita pakai juga lebih ke Scandinavian arah sana. Produk-produknya lebih simple, minimalis. Yang penting terekspos produk organiknya. Nah kalau di sini karena restorannya kita sebut Casa de Rote, yang mana Rote adalah asal daripada istri saya dari Pulau Rote. Pulau Rote itu dulu ditemukan oleh seorang Portugis. Jadi kita agak bawa stylenya ke arah Portugal, desain-desain ke arah Eropa dikit lah. Pilar-pilar terus juga apa namanya pintu-pintunya. Betul. Warna juga ya, hijau, coklat gitu warna-warna. Baru kita disesuaikan lagi dengan material yang ada lah. Kayu di sini Indonesia banyak, rotan ya kan, anyaman supaya tetap pernik Indonesianya ke bawah. Jadi walaupun tempatnya di 2.600 untuk resto sih cukup gede karena gabung sama tempat produksi juga. Cuman kayak ada 3 area yang menurut saya di situ gayanya beda, masuk sini juga ambience-nya beda. Di sebelah sana nanti kita ngobrol-ngobrol juga beda lagi gitu. Beda lagi. Kayak terkonsep dengan baik banget. Ini sih. Tapi kerasanya nggak jomplang kan? Enggak. Tetap aja enak ya? Tetap enak. Dan tiba-tiba keluar sedikit aja duduk di situ, saya berasa di Bali beneran. Tiba-tiba berasa lagi liburan itu di situ. Orang bilangnya Tangerang rasa Bali, padahal mustinya Tangerang rasa Timor. Cuma karena pengukirnya Timor itu, mereka pada datang ke Bali karena kan marketnya di sana, ya kan. Sehingga ukiran mereka itu dirasanya sepertinya ukiran Bali. Padahal sebenarnya bedanya Timor itu ukirannya sebenarnya lebih kasar. Makanya motif-motifnya juga dia lebih tribal. Iya, lebih tribal. Kalau Bali kan lebih cenderung halus dan lebih bunga-bunga. Iya, flowery apa segala macam. Sebenarnya kita lebih ke arah timur, cuma mereka karena kondisinya adanya di Bali, jadi rasanya kayak di Bali, ini lebih banyak di Bali. Jadi kalau kita ke Bali terus nemuin yang konsep kayak gini sebenarnya tuh bukan asli Bali itu harus ya. Kadang-kadang dia ambil pernik dari Lombok, pernik dari Timor, yang mana Timor tuh banyak pakai cecak, buaya gitu kan. Iya. Itu salah satu hewan-hewan yang bagi mereka cukup punya nilai magis ya. Kita kesana ya Pak. Yuk, mari.
Pak Lewi itu background apa? Pertanian. Sekolahnya dulu pertanian? Iya. Di Indonesia? Di Indonesia. Yang berapa kali course di luar, sering workshop. Terus akhirnya memutuskan untuk ya menjadi entrepreneur untuk ekspor kacang dan segala macam. Apa pernah kerja jadi karyawan atau kantoran dulu apa langsung berbisnis? Kerja kantoran dulu. Saya pertama basicnya di multinational company, kurang lebih sekitar lebih dari 10 tahun ya. Kasihkan kerja, akhirnya sampai pada satu titik merasa jenuh. Kayaknya pas waktu itu saya umur 40 tahun. Cuma mulai bosen lah ya. Oh kayaknya apa yang saya kepengenin belum tentu bisa terakomodasi dengan kemauan daripada atasan kita kan. Jadi saya mungkin punya visi misi sendiri yang mungkin nggak nyambung. Akhirnya kenapa memilih produksi apa? Awalnya apa kacang mete dulu? Iya, kacang mete. Kenapa mete, pilihannya kacang tanah? Untuk memulai berbisnis artinya sedikit bertaruh dong. Panjang tuh ceritanya tuh. Saat liburan sekolah tuh Juni-Juli ya. Ketemu tuh pas habis backpacking di Labuan Bajo, lalu lanjut. Pada satu titik saya kepengen buang air kecil satu sore. Pas tempat spot saya itu saya lihat kok tanamannya ini dari gunung sana seragam gitu ya. Saya urut-urutin di bawahnya kok tanamannya seragam lagi ya. Apa ini yang ditanam, penasaran. Persis sampai di depan mata saya sendiri tempat saya buang air kecil. Loh ini kok kacang mete saya bilang. Kacang mete bisa tumbuh di sini gitu loh. Nah itu sebenarnya kacang mete itu hanya berbunga dan berbuah di mulai bulan Juli, Agustus ke atas. Jadi kalau saya datangnya mungkin lebih awal, nggak bakal tahu bahwa itu tanaman mete gitu ya. Karena cuma daun doang kan. Jadi memang mungkin ya udah dikasih jalannya ya. Sejak itu baru saya mikir kok bisa ada tanaman mete di sini. Siapa yang nanam? Keinget satu produk coklat kan yang terkenal di sini. Itu kan mahal harganya kan. Pakainya kacang berarti mete. Ini ada duitnya, ada nilai komersilnya. Mulai tuh otaknya kepikir siapa yang panen, siapa yang ngolah, siapa yang jual, siapa yang beli dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya mulai tuh bikin blueprint. Iya. Dan memang kebetulan background pertanian jadi sedikit banyak basic daripada pertanian gitu-gitu ya udah hatam lah ibaratnya. Iya, betul. Tinggal gimana caranya memasarkan kan berarti. Iya. Tapi sekarang branding lokal juga udah cakep-cakep kan. Iya. Udah mulai produksi besar-besar. Kita mungkin sambil kayaknya udah disiapin makanan tuh nanti di situ. Ayo, kita ke sana ya. Kita ke situ ya.